Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Hari ini 24 September kita peringati sebagai Hari Tani Nasional. Ingin juga saya membincangkan hal ini sebagai keikutsertaan sebagai anak bangsa, memikirkan atau paling kurang memperhatikan persoalan-persoalan pertanian yang ada di negara kita. Masalah pertanian ini sesungguhnya adalah masalah yang besar, masalah yang kompleks dan juga strategis. Kita lihat data yang ada pada saat ini. Pada satu sisi pertanian itu adalah penyumbang PDB terbesar kedua setelah industri olahan. Industri olahan menyumbang 20%, sektor pertanian menyumbang 14%, perdagangan menyumbang 13%, kemudian konstruksi menyumbang 10% dan pertambangan 8%. Artinya, dalam skala perekonomian nasional, sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi bangsa kita ini. Karena bangsa kita ini memang dikenal sebagai bangsa yang agraris. Sebagai bangsa yang agraris karena lahannya begitu luas dan para petaninya juga begitu banyak. Dan kemudian juga rakyatnya juga begitu besar. 264 jiwa ini semuanya butuh makan, butuh pangan. Maka untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya saja sesungguhnya mestinya industri pertanian itu harus menjadi nomor satu dibandingkan bidang-bidang perekonomian lainnya. Namun pada kenyataannya para petaninya sendiri yang hari ini merayakan atau memperingati Hari Tani Nasional itu tingkat kehidupannya itu masih memprihatinkan kalau kita bandingkan dengan profesi atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kenapa? Menurut data di BPS, para petani kita itu yang jumlahnya 4 juta orang yang mengakui di dalam identitas kependudukannya sebagai masyarakat petani, pekerjaan petani itu 4 juta orang. Itu dari 4 juta orang itu 55%-nya adalah mereka-mereka yang memiliki lahan pertanian kurang dari setengah hektar. Bisa kita pastikan kalau dia memiliki lahan kurang setengah hektar, maka beras atau padi yang dihasilkan setiap kali panen, maka maksimal mungkin hanya 1 ton. 1 ton dikonsumsi selama 6 bulan, maka hanya untuk mencukupi atau juga bahkan kurang untuk kebutuhan keluarganya. Jadi tidak lagi ada yang tersisa untuk bisa diinvestasikan atau dijual sehingga bisa menambah saving dia atau tabungan dia. Nah, begitulah setiap panen ke panen. Makanya biasanya mereka dengan lahan yang setengah hektar itu kemudian dia menambah penghasilannya dengan sebagai buruh tani, yaitu pemilik lahan mungkin orang kota, dia yang mengerjakannya dengan cara dapat upah atau bagi hasil. Ini kondisi yang memprihatinkan dari wajah petani kita ini. Tentu saja kalau betul-betul pemerintah ini fokus menangani bidang pertanian secara optimal, maka bisa dipastikan nasib petani kita juga akan lebih baik. Tentu saja seperti itu. Di era Pak Harto, selain kita dikenal sebagai bangsa yang agraris, juga dicatat sebagai bangsa pengekspor terbesar beras di dunia. Nah itu, jadi swasembada pangan pada saat itu tercapai. Kehidupan para petani pun lebih bergairah karena hasil
panennya banyak, dan kemudian harga jualnya pun stabil. Tapi kalau kali ini, pada saat ini, ini suasananya terbalik. Bahkan lahan pertanian itu sendiri semakin hari semakin menyusut. Kini tinggal 7 juta hektar yang dikelola oleh para petani yang tersebar di berbagai pulau, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada sebagian di Sumatera Selatan, ada juga di Sulawesi. Dari 7 juta hektar ini, kalaulah 1 hektar itu menghasilkan 2 ton setiap panennya, maka setiap panen kita memproduksi beras sebanyak 14 juta ton. Kalau setahun 2 kali panen berarti 28 juta ton. Nah, kalau catatan BPS pada tahun 2019 hasil panen itu berjumlah 31 juta ton, maka itu di atas rata-rata. Maka pemerintah memasuki tahun 2020 merasa aman karena memiliki surplus produksi beras sebesar 5 juta ton. Tentu saja angka ini di tahun-tahun berikutnya kita berharap jauh lebih bagus. Nah, kondisinya sekarang, kalau dulu kita pengekspor, maka sekarang ini kita juga seringkali mengimpor beras dari negara-negara tetangga. Nah, ini adalah suatu anomali tentu saja. Sebagai negara agraris, kita mengimpor beras. Untuk itulah barangkali ke depan semua pemimpin-pemimpin di tingkat nasional betul-betul memikirkan secara serius penanganan masalah pertanian ini betul-betul maksimal dan optimal, sehingga dia bisa menjadi andalan bagi perekonomian bangsa Indonesia yang baik, dan nasib petani juga akan terhormat. Kita juga mengucapkan terima kasih. Saat ini sudah mulai terlihat Presiden Jokowi mulai melirik pertanian ini dengan serius. Maka 4 tahun ke depan sisa masa jabatannya itu, dia sudah memprogramkan apa yang disebut dengan food estate sebagai lumbung pangan nasional yang akan berpusat di Kalimantan Tengah. Kita lihat saat ini rencananya per Oktober 2020 sudah mulai ditanam atau dibuka lahan baru, baik untuk singkong dan padi. 2 kementerian sebagai leading sektornya itu pun ditunjuk. Untuk singkong, Kemenhan di bawah pimpinan Pak Prabowo, dan kemudian untuk padi tetap dipegang oleh Kementan, Kementerian Pertanian, Pak Yassin Limpo. Mudah-mudahan ini adalah terobosan baru untuk bukan hanya sekedar pengamanan ketahanan pangan kita akan beras dan bahan-bahan makanan lainnya sebagai alternatif beras, tetapi juga bisa tumbuh inovasi baru dari pengembangan industri pangan ini. Contohnya misalnya kafasa atau singkong ini. Orang kadangkala mencibir Menhan ke ngurus singkong. Nah, kan itu. Ini sindirannya. Tapi sesungguhnya kalau dia mengetahui betapa besar manfaat singkong yang bukan hanya untuk dimakan sebagai bahan makanan yang mengenyangkan, tetapi juga ampasnya itu bisa dikelola dengan teknologi yang bisa menghasilkan energi yang dapat diperbaharui seperti bioetanol. Ini tentu saja sangat menjanjikan. Kalaulah bangsa kita ini bisa memproduksi singkong lebih daripada
20 juta ton setahun atau lebih, ya kan? Karena lahan begitu tersedia luas, maka hasil untuk energi terbarukan ini sebagai sumber energi yang baru ini bisa menggantikan kekhawatiran kita akan menipisnya persediaan energi fosil. Tentu saja kalau ini sudah bisa dilakukan, maka ketergantungan kita terhadap energi fosil kita akan sedikit lebih nyaman memasuki hari-hari ke depan, dan juga bisa menjadi sumbangan terbesar di sektor pertanian nasional kita ini. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini betul-betul dilanjutkan dengan serius, ditangani dengan baik secara profesional, dan kemudian nanti kepemimpinan yang akan datang juga tetap berkomitmen untuk membangun dunia pertanian di dalam negara kita ini menjadi primadona kembali. Betul-betul kita wujudkan kita sebagai negara agraris yang betul-betul berdaya dan bisa mensejahterakan para petaninya, ini yang utama, dan juga bisa menyediakan ketersediaan pangan nasional. Ini juga penting. Maka saya ingin mengucapkan selamat kepada para petani kita yang hari ini merayakan Hari Tani Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.